Ketemu lagi di video Matema Nesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat contoh soal analisa PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pada video ini ada soal, lalu ada pengerjaan soalnya dan jawaban soal. Di bagian akhir video ada satu latihan soal untuk dikerjakan. Soalnya adalah sebuah proyek mempunyai 6 aktivitas, di mana nama aktivitas, hubungan antara aktivitas, dan durasi pengerjaan setiap aktivitas yang memasukkan pertimbangan ketidakpastian durasi diberikan pada tabel di bawah ini. Jadi ciri khas dari PERT adalah dia memasukkan pertimbangan ketidakpastian durasi. Jadi durasinya ada 3, nanti ada penjelasannya lagi. Pertama kita di tabelnya kita punya aktivitas. Aktivitas A sampai F ada 6 aktivitas. Ada hubungannya sebelumnya, sesudahnya. Lalu ada durasi dalam hari soal ini. Ada TO, waktu optimis. Ada TM, waktu most likely atau yang kemungkinan besar terjadi. Dan ada TP atau waktu pesimistik, di mana kondisi tak mendukung. Lalu ada angka-angkanya. Lalu dijelaskan bahwa jenis hubungan suatu aktivitas dengan aktivitas sesudahnya adalah FS atau finish to start. Artinya, aktivitas bersangkutan harus selesai sebelum aktivitas sesudahnya bisa dimulai. Dan di soal ini, kita diminta menghitung durasi total proyek dan menentukan jalur kritis proyeknya. Pengerjaan soal ini akan menggunakan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pertama, kita akan menghitung dulu durasi rata-rata terbobot atau weighted average dari ketiga perkiraan durasi. Di tabel ada 3 jenis durasi. Ada durasi optimistik TO, ada durasi most likely atau TM, dan ada durasi pesimistik atau TP. Nanti kita akan menghitung dulu ketiga durasi ini menjadi durasi rata-rata terbobot. Kemudian seperti juga CPM, kita akan membuat diagram jaringan atau network diagram dengan mewakilkan aktivitas di titik atau activity on node. Sesudahnya, kita akan menghitung durasi total proyek menggunakan perhitungan maju atau forward pass. Lalu kita akan melakukan juga perhitungan mundur atau backward pass dan perhitungan waktu lebih atau slack untuk mencari jalur kritis atau critical path dari proyek ini. Oke. Sebelumnya tadi di tabel kita mempunyai 3 jenis waktu. Di dalam analisa PERT, kita menggabungkan ketiga jenis waktu tersebut yang memasukkan ketidakpastian durasi aktivitas suatu proyek ke dalam satu buah durasi yang kita sebut dengan durasi rata-rata terbobot. Oke, rumusnya ada ini. TA sama dengan atau durasi weighted average rata-rata terbobot adalah T0 atau T optimistik ditambah dengan 4 kali T most likely ditambah dengan T pesimistik dibagi dengan 6. Oke, ini adalah rumus cara menghitung durasi rata-rata terbobot, di mana TA-nya adalah durasi rata-rata terbobot, TO-nya atau durasi optimistik atau optimis adalah durasi pelaksana aktivitas di mana kondisi proyek sangat mendukung, tidak ada halangan, semua berjalan dengan sesuai dengan keinginan, sangat-sangat optimis. Itu yang kita sebut dengan perkiraan durasi optimistik. Kemudian kita punya TM, durasi most likely. Ini adalah durasi aktivitas yang paling mungkin terjadi dari pengalaman,
dari kondisi yang biasa-biasa selama tidak ada halangan, durasi yang kita pakai adalah durasi most likely atau yang kita perkirakan paling mungkin terjadi. Durasi ketiga adalah TP atau durasi pesimis, di mana kalau kita asumsikan kondisi proyek sangat tidak mendukung, terjadi hal-hal yang menghalangi pengerjaan atau penyelesaian aktivitas kita. Jadi langkah pertama, kita menghitung durasi rata-rata terbobot TWA dengan memasukkan ketiga buah durasi ini, T0, TM, dan TP, durasi optimistik, durasi most likely, dan durasi pesimistik menggunakan rumus ini. Oke. Dan kita perlu menghitung untuk setiap aktivitas A, B, C, D, E, F. Keenam aktivitas perlu dihitung ulang. Kita akan mendapatkan TWA-nya, durasi rata-rata terbobotnya. Kita akan menghitung dari aktivitas A. Jadi kita bisa memasukkannya. Ini dikasih tahu bahwa T0-nya di A adalah 1, TM-nya 2, TP-nya 5. Jadi kita bisa menghitung TA-nya adalah 1 adalah dari T0-nya ditambah dengan 4 kali 2. 4 ada rumusnya, 2 adalah TM-nya ditambah dengan TP-nya 5. Oke, ini memang ambil dari tabelnya. Kemudian kita bagi dengan angka 6 untuk menghitung rata-rata terbobotnya. Jadi 1 ditambah 4 kali 2 atau 8 ditambah 5, kita mendapatkan 14 per 6. 14 per 6 adalah sekitar 2,33. Dan untuk perhitungan pernya, biasanya kita melakukan pembulatan ke atas. Jadi 2,33 hari dibulatkan menjadi 3 hari. Oke. Jadi dari aktivitas A, kita punya T optimisnya 1 hari, T most likely-nya 2, T pesimistiknya 5, dan rata-rata terbobotnya adalah 3. Kita masukkan ke tabelnya, kita mempunyai satu kolom tambahan untuk menghitung ini. Kita masukkan 3 di sini. Kemudian kita akan menghitung untuk aktivitas B, sama juga. Aktivitas B mempunyai T0-nya 1, TM-nya 3, TP-nya 7. Kita akan masukkan ke rumus yang sama, rumus ini. Ini perhitungannya. Oke, aktivitas B. Kita mempunyai TWA sama dengan 1 adalah T0-nya. Ditambah dengan 4 kali 3, 3 adalah TM-nya. Ditambah dengan 7, 7 adalah TP dari aktivitas B. Kalau kita menghitungnya, kita dapat 20 per 6 sama dengan sekitar 3,33. Kita bulatkan juga ke atas menjadi 4. Kita pindahkan angka 4 ke tabelnya. Oke, kita mendapatkan durasi rata-rata terbobot untuk aktivitas B adalah 4. Untuk aktivitas C, D, E, F kita melakukan perhitungan yang sama. Dan ingat, kita melakukan pembulatan biasanya pembulatannya ke atas. Jadi kalau kita menghitung C, D, E, F, kita mendapatkan juga angka-angka untuk durasi rata-rata terbobotnya. Jadi kalau Anda menghitungnya, Anda bisa menghitung sendiri. Kita dapat durasi aktivitas A, rata-rata terbobotnya 3, yang B 4, yang C 4, yang D 4, yang E 4, yang E, F 5. Oke, dengan adanya durasi rata-rata terbobot, kita bisa melakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita perlu membuat diagram jaringan, hampir mirip dengan CPM, Critical Path Method. Kita akan menggunakan diagram jaringan dengan format titik aktivitas seperti ini. Ada titiknya kita menggunakan kotak. Di dalam kotak ini ada bagian yang untuk nama aktivitas, untuk durasi, dalam hal ini memakai durasi TWA-nya, durasi weighted average-nya, atau durasi rata-rata terbobot dari setiap aktivitas. Oke. Lalu kita mempunyai bagian ES atau early start-nya, adalah kapan waktu paling awal aktivitas bisa dimulai. Kita juga mempunyai EF, early finish, kapan waktu paling awal aktivitas bisa selesai. Kita mempunyai LS, latest start-nya, kapan waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai. Dan kita mempunyai LF,
kapan waktu paling lambat aktivitas bisa selesai. Bagian yang terakhirnya kita mempunyai bagian untuk strike-nya atau waktu lebih. Ingat, waktu lebih atau strike adalah berapa lama aktivitas ini boleh ditunda pengerjaannya tanpa menunda rencana mulainya aktivitas berikutnya. Oke, dan kita akan menggunakan tabel ini. Jadi kita punya tabel aktivitas A sampai F dengan hubungan sesudah dan sebelumnya, dan kita mempunyai bagian kolom durasi menggunakan durasi rata-rata terbobot. Kita akan menggambarkan diagram jaringannya. Oke, jadi kita punya tabelnya. Lalu kita mempunyai format titiknya. Kita akan mulai aktivitas A. Aktivitas A sebelumnya tidak ada aktivitas lain, karena aktivitas A merupakan aktivitas pertama dari proyek kita. Jadi kita gambarkan sebuah titik atau node untuk aktivitas A dengan durasi rata-rata terbobotnya 3. Dan kita lihat A mempunyai aktivitas sesudahnya 2 buah aktivitas. Yang pertama aktivitas B. Jadi sesudah aktivitas A, kita mempunyai aktivitas B dan mempunyai aktivitas C. Jadi kita gambarkan yang A, kasih tanda panah ke B, aktivitas kedua B, dan muncul aktivitas ketiga, aktivitas C. Jadi A ke B, A ke C. Ini yang pertama. Lalu kita melihat aktivitas B yang kedua. Aktivitas B sebelumnya ada aktivitas A. Benar, sebelumnya A. Sesudah B, kita mempunyai C. Kita masukkan tanda panah dari B ke C. Oke. Dan juga B mempunyai aktivitas sesudahnya adalah aktivitas D. Kita gambarkan juga titik untuk aktivitas D. Oke, ini hubungannya. Jadi B ke C dan ke D. Lalu kita lihat aktivitas C dengan durasi 4 hari. Dia mempunyai sebelumnya adalah A dan B. Sudah benar, A dan B. Sesudah C adalah aktivitas E. Aktivitas kelima. Jadi ada tanda panah dari C ke aktivitas E. Ini. Kita lihat aktivitas D. Sebelumnya adalah aktivitas B. Sesudahnya adalah aktivitas F. Aktivitas ke-6. Jadi dari D ada tanda panah ke aktivitas F ke-6. Kita lihat yang aktivitas E. Aktivitas E sebelumnya adalah C, benar. Sesudah E adalah F juga, jadi ada tanda panah dari E ke F. Oke. Dan kita lihat yang aktivitas F. Aktivitas S sebelumnya adalah D dan E. Dan sesudah aktivitas F tidak ada aktivitas lain, karena aktivitas F adalah aktivitas terakhir dari proyek ini. Oke, jadi demikian adalah diagram jaringan yang menunjukkan aktivitas A sampai aktivitas F beserta hubungan antara aktivitas, dan kita telah masukkan durasi untuk setiap aktivitasnya. Jadi A3 durasi rata-rata terbobotnya, B4, C4, D4, E4, dan F-nya 5. Oke, kita akan menuju ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah kita perlu menghitung durasi total proyek seperti yang ditanyakan di soal. Kita akan melakukan perhitungan forward pass atau perhitungan maju, di mana ada rumusnya. Early finish sama dengan early start ditambah durasinya. Oke, kita akan menghitung untuk setiap titik ini. Kita akan menghitung maju atau forward pass mulai dari aktivitas A. Oke, aktivitas A, early start-nya atau ES-nya yang di bagian ini, kita akan isikan dengan angka 0 karena aktivitas A merupakan aktivitas pertama dari proyek kita. Sebelum aktivitas A tidak ada aktivitas lain. Jadi aktivitas A bagian ES-nya, early start-nya diisi dengan angka 0. Kemudian untuk menghitung early finish-nya dari A, kita menggunakan rumus ini. Early finish untuk A adalah early start-nya 0
ditambah dengan durasinya 3. 0 tambah 3 kita dapat EF-nya, early finish-nya adalah 3. Kemudian kita menuju ke aktivitas B. Jadi aktivitas B adalah aktivitas sesudah aktivitas A. Jadi kita tinggal memindahkan saja nilai early finish A yang nilainya 3 untuk menggantikan atau memasukkan untuk nilai early start dari aktivitas B. Oke, 3. Aktivitas B untuk early finish-nya, EF-nya adalah 3 sesuai dengan rumus ini. Early start-nya ditambah dengan durasi 4, kita dapatkan 7. Oke, kemudian kita menuju aktivitas C. Aktivitas C ada 2 aktivitas sebelumnya. A mempunyai EF-nya 3, B mempunyai EF-nya 7. Untuk mengisi ES early start dari aktivitas C, kita akan memilih dari 2 EF A yang nilainya 3, EF B yang nilainya 7. Kita perlu mengambil nilai terbesarnya. Jadi ES untuk aktivitas C di sini bernilai 7. Kita mengambil yang terbesar. Ingat, perhitungan maju mengambil yang terbesar. Aktivitas C, EF-nya, early finish-nya adalah 7 ditambah dengan 4. Ingat, sesuai rumus ini, jawabannya adalah 11. Kemudian untuk aktivitas D, early start-nya, aktivitas sebelumnya hanya B, jadi kita hanya memindahkan nilai 7 ini, early finish B, pindah ke early start untuk D-nya, 7. Early finish untuk D adalah 7 ditambah dengan 4, 11 jawabannya. Kemudian kita menuju ke aktivitas E. Aktivitas E, aktivitas sebelumnya adalah aktivitas C. Jadi untuk ES, early start dari aktivitas E adalah 11. Lalu untuk early finish-nya, EF-nya adalah 11 ditambah dengan 4 sama dengan 15. Untuk aktivitas F, ada 2 aktivitas sebelumnya. Aktivitas D dengan EF-nya 11, aktivitas E dengan EF-nya 15. Untuk mengisi ES, early start dari F, kita mengambil dari antara 2 nilai ini yang terbesar adalah angka 15 dari aktivitas E. Dan untuk early finish dari aktivitas F adalah 15 ditambah dengan 5, dapatnya adalah 20. Dan nilai early finish dari aktivitas F ini juga merupakan durasi total proyek kita. Jadi kita kasih tanda, ini adalah durasi total proyek kita sama dengan 20 hari. Berikutnya, kita akan mencari jalur kritis proyek. Pertama-tama, kita perlu menghitung mundur atau backward pass. Ada rumusnya juga, LS sama dengan LF dikurang durasi. Latest start sama dengan latest finish dikurang dengan durasinya. Untuk melakukan perhitungan mundur, backward pass, kita mulai dengan aktivitas terakhir. Dalam hal ini adalah aktivitas F. Kita pertama akan mengambil dulu nilai LF-nya, latest finish-nya untuk aktivitas F. Kita langsung mengambil sama dengan total durasi proyek kita adalah 20. Oke, kemudian kita sudah dapatkan LF-nya 20. Kita perlu menghitung LS-nya, latest start-nya adalah dari rumus ini. Latest finish-nya dikurang durasi, artinya 20 dikurang dengan 5. Kita dapatkan latest start dari F adalah 20 kurang 5, 15. Kemudian kita menuju ke aktivitas lainnya, sudah ada aktivitas F sudah dihitung. Kita menuju ke aktivitas E. Aktivitas E, latest finish-nya langsung mengambil nilai latest start dari aktivitas F. Oke, jadi untuk aktivitas E, latest finish-nya, LF-nya juga bernilai 15. Aktivitas D juga sama. Latest finish-nya, LF-nya bernilai 15 juga karena langsung mengambil dari aktivitas F. Jadi D dan E mempunyai LF-nya nilainya 15 dari aktivitas F. Kemudian kita menghitung dulu untuk yang LS, latest start untuk E adalah 15 dikurang 4 menghasilkan angka 11. Dan untuk latest start dari aktivitas D adalah 15 dikurang 4 juga
dapatnya adalah 11 juga. Oke, kita udah dapat yang F, E, dan D. Kita menuju ke C. Untuk aktivitas C, latest finish-nya kita langsung mengambil latest start dari aktivitas E. Kita hitung mundur, pindahkan angka 11-nya ke sini. Oke. Kemudian latest start dari C adalah 11 dikurang 4 sesuai dengan rumus ini. Latest start-nya sama dengan latest finish-nya dikurang durasi. Dapatnya juga 7. Lalu kita menuju ke aktivitas B. Oke, aktivitas B, aktivitas sesudahnya ada 2, aktivitas D dengan latest start-nya 11 atau aktivitas C dengan latest start-nya 7. Untuk mengisi latest finish dari aktivitas B, kita perlu mengambil di antara kedua nilai ini dan kita mengambil angka terkecilnya. Dalam hal ini adalah latest start dari aktivitas C. Jadi LF dari aktivitas B adalah 7. Kemudian latest start-nya, kita menggunakan 7 dikurang 4 dapatnya 3 LS-nya. Untuk aktivitas A, LF-nya, latest finish-nya kita perlu memilih antara yang dari B, LS-nya 3 atau aktivitas C, LS-nya 7. Antara nilai 3 dan 7 dan kita sama juga kita akan mengambil yang paling kecil nilainya adalah 3. Jadi LF latest finish dari aktivitas A adalah 3. Latest start-nya adalah berarti 3 dikurang dengan durasinya 3 menghasilkan 0 juga. Oke. Ini adalah perhitungan backward pass. Kemudian kita perlu meneruskan perhitungan slack atau waktu lebih, di mana slack atau waktu lebih bisa dihitung menggunakan rumus, salah satunya boleh sama saja. Yang pertama adalah latest start-nya dikurang dengan early start atau latest finish dikurang dengan early finish untuk setiap aktivitas. Kita mulai untuk aktivitas A. Jadi kita untuk menghitung slack-nya, waktu slack atau waktu lebih kita mengambil yang ini, latest start-nya dari A dikurang dengan early start-nya dari A, 0 dikurang 0 adalah 0. Sama juga kita boleh mengambil latest finish dari yang ini, 3 dikurang dengan early finish-nya. 3 kurang 3 juga menghasilkan angka 0. Jadi slack untuk A adalah 0. Untuk B, 3 dikurang 3, 0. 7 kurang 7 juga 0. Untuk aktivitas C, 7 dikurang 7, latest start-nya dikurang early start atau latest finish-nya dikurang early finish sama 7 kurang 7, 11 kurang 11 juga menghasilkan 0. Kemudian untuk aktivitas D, 11 dikurang 7, 4, 15 kurang 11 juga menghasilkan angka 4. Untuk aktivitas E, 11 kurang 11, 15 kurang 15 sama-sama menghasilkan angka 0. Untuk aktivitas F, 15 kurang 15 atau 20 kurang 20 menghasilkan nilai slack-nya untuk F juga 0. Kemudian kita teruskan proses mencari jalur kritis dari proyek kita, di mana jalur kritis adalah jalur terpanjang di mana slack atau waktu lebih bernilai 0. Jadi kita perlu tentukan dulu aktivitas apa saja yang waktu slack-nya atau waktu lebihnya 0 adalah aktivitas A, B, C, D tidak 0, D bernilai 4, E, lalu F. Jadi ada 5 buah aktivitas yang nilai slack-nya atau waktu lebihnya bernilai 0, A, B, C, E, F. Kita kasih tanda. Jadi A, B, C, E, F. Ini adalah kemungkinan jalur kritis pertama kita. Semuanya slack-nya bernilai 0. Jadi kemungkinan pertama kita bisa mempunyai jalur kritis adalah dari A, B, C, E, F. Ini A, B, C, E, F. Kita kasih tanda panah hijau. Oke. Kemudian ada kemungkinan kedua jalur kritisnya. Selain A langsung ke B, kita juga A bisa langsung ke C. Lanjut, jadi jalur kritis kedua kemungkinannya adalah A ke C, lalu menuju ke E, lalu menuju ke F. Jadi A, C, E, F. Ini adalah kemungkinan jalur kritis kedua. Jadi tandanya adalah panah orange. A,
C, E, F. Panahnya panah orange. Dan kita ngecek jarum manakah yang merupakan jalur kritis, di mana kita harus ingat jalur terpanjang, di mana sek atau waktu lebih bernilai 0. Di antara kedua jalur ini, kita mengambil jalur terpanjangnya sebagai jalur kritis per kita. Jadinya jalur kritis kita bukanlah yang A, C, E, F, tapi yang A, B, C, E, F. Jadi jalur kritisnya adalah jalur yang A, B, C, E, F. Dari aktivitas A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke E, menuju ke F. Ini adalah jalur kritis kita. Oke. Berikutnya, kita mempunyai rangkuman jawaban soal kita. Dari perhitungan tadi, kita tahu bahwa durasi total proyek kita adalah 20 hari, di mana jalur kritisnya adalah dari aktivitas A ke B, ke C, ke E, dan ke F. Demikian pengerjaan soal ini. Pada bagian terakhir ini diberikan satu soal latihan di mana Anda bisa kerjakan untuk menambah pemahaman. Jadi soalnya dikasih tahu bahwa sebuah proyek mempunyai 6 aktivitas, di mana 6 aktivitas, hubungan antara aktivitas, durasi pengerjaan setiap aktivitas yang memasukkan pertimbangan ketidakpastian durasi diberikan pada tabel di bawah, seperti soal yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita mempunyai 6 aktivitas A, B, C, D, E, F. Hubungan sebelum dan sesudahnya diberikan di bagian tabel juga. Lalu juga ada durasi dalam satuan hari dan memasukkan pertimbangan ketidakpastian durasi setiap aktivitas. Kita mempunyai TO atau durasi optimistik, durasi TM, durasi most likely, dan kita mempunyai durasi pesimistik. Ketiga-tiga pertimbangan ketidakpastian durasi ini kita berikan. Kemudian dikasih tahu bahwa jenis hubungan suatu aktivitas dengan aktivitas sesudahnya adalah FS atau finish to start. Artinya, aktivitas bersangkutan harus selesai sebelum aktivitas sesudahnya bisa dimulai. Sama, di soal ini Anda diminta menghitung durasi total proyek dan menentukan jalur kritis proyeknya. Oke, terima kasih telah menonton video Matema Nesos ini. Sampai ketemu pada video Matema Nesos berikutnya.